Apakah sudah terlihat PPT-nya? Udah, Kak. Oke. Mungkin kalau yang belum ngerjain pretest, bisa sambil dengerin aja ya. Kita mulai aja sekarang. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dinda Bariko Zafa, biasa dipanggil Dinda. Sekarang mahasiswa pendidikan geografi dari UUNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pedosfer, dan metodenya untuk hari ini itu kita bagi jadi 2 sesi. Ada sesi penyampaian materi, kemudian latihan soal. Nah, di latihan soal ini teman-teman juga bisa saling tanya jawab atau diskusi sama saya. Nah, untuk materi pedosfer ini itu sebenarnya cukup simpel dan sedikit ya, karena mencangkup di litosfer materi sebelumnya. Yang pertama itu kita bakal belajar tentang proses pembentukan tanah, kemudian yang kedua ada sifat tanah yang mencakup fisik, kimiawi, dan biologi. Kemudian ada jenis tanah secara umum dan luas, dan pengelolaannya atau konservasinya. Yang pertama yaitu proses pembentukan tanah. Sebelumnya, kakak pengen ngajak dulu kalian untuk memahami dulu konsep tanah itu seperti apa, karena mungkin kalian cuma memandang materi geografinya dari segi teori, tapi karena di sini saya adalah pendidik untuk geografi, jadi saya akan memberi konsep tersebut. Nah, dalam beberapa pengertian, dalam ringkasannya itu menurut ahli, poin-poin yang saya dapatkan di sini adalah kalau tanah itu adalah tubuhnya alam. Kenapa tubuhnya alam? Karena semua apa yang dilandasi atau apa yang kita pijak di sini tuh tanah kayak gitu. Jadi dia memfasilitasi semuanya, memfasilitasi vegetasi, bangunan-bangunan, kemudian objek-objek alam seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tanah ialah material gembur dan mampu menumbuhkan tanaman, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian tanah ialah hasil kerja iklim dan organisme terhadap bahan induk pada relief dan waktu tertentu. Kemudian tanah itu punya sifat fisika, kimia, biologi, dan morfologi yang khas yang nanti akan kita bahas, tapi untuk morfologinya belum dulu. Dan tanah itu komponennya ada pada cair dan gas, dan itu bakal kita bahas juga nanti. Nah, faktor pembentukan tanah sebenarnya itu ada 5 ya. Di sini ada tambahan manusia menurut Dudal tahun 2006. Tapi yang biasanya masuk ke UTBK atau yang biasa dibahas di teori-teori untuk jenjang SMA itu ada 5. Yang pertama itu ada iklim, organisme, bahan induk, relief, dan waktu. Nah, kalau iklim sendiri yang paling menentukan itu sebenarnya iklim ya. Karena di iklim ini ada komponen-komponennya yang benar-benar jadi penentu kayak gitu, kayak persentasenya di antara semua faktor lain tuh lebih gede yang iklim kayak gitu. Di iklim itu yang paling berperan ya curah hujan, suhu, kelembapan udara, dan penguapan. Kenapa curah hujan masuk kayak gitu? Curah hujan ini kan curah hujan membawa droplet atau jatuhan airnya ke bawah itu melalui gravitasi. Jadi secara tidak langsung kan dia akan mengikis setiap permukaan atau melewatilah setidaknya permukaan yang ada. Entah itu bisa batu, bisa pohon, bisa apa aja, dan dia juga membawa material, jadi berperan dalam pelapukan dan beberapa siklus hidrologi. Kemudian suhu. Nah, kalau suhu ini dia kalau suhu kan terkait dengan panas dan dingin ya. Jadi kalau pada situasi jika sebuah batuan itu terkena suhu yang panas kemudian seketika dingin, nah itu bisa menyebabkan anomali di dalam batuannya yang bisa
bisa memecah satuan, bukan satuan, apa ya namanya ya, yang memecah partikel-partikel dalam batuannya gitu. Jadi dia kayak dari dalam gitu mecahinnya. Nah, biasanya kalau untuk wilayah lembab dan panas itu pelapukan kimia itu lebih dominan, sedangkan kalau wilayah kering dan panas itu pelapukan mekanik lebih dominan. Nah, terus kelembapan udara. Nah, kelembapan udara ini dimasukin juga itu sebenarnya hampir sama kayak yang suhu tadi kaitannya. Terus kalau yang penguapan, kalau penguapan ini berpengaruh karena kalau penguapan itu terjadi pada sebuah batuan nanti ada aliran kapiler kayak gitu. Aliran kapiler tuh kayak air yang dari bawah dari batuan induk ke atas itu, jadi nanti air-airnya itu akan membawa komponen-komponen kimiawi dan membuka rongga-rongga baru kayak gitu. Jadi dia bisa mengikis, bisa juga membawa zat-zat kimia baru ke atas. Nah, selanjutnya yaitu ada organisme. Organisme ini namanya juga organisme ya, yang nggak jauh-jauh dari namanya tumbuhan dan hewan. Tapi di sini untuk spesifiknya tak tulisin aja aksi akar. Aksi akar ini ya akar akar loh, akar akar beringin gitu yang kalau gede-gede kan, kalau gede-gede, atau kalau mau yang agak ekstrim gitu kelapa, biasanya kelapa. Nah, terus itu kalau tumbuhan ya biasanya sama aksi akar, entah itu bisa memecah atau cuma nempel doang kayak gitu di batuan induk, biasanya kayak gitu. Terus penyediaan rongga oleh hewan. Nah, biasanya hewan-hewan kecil yang bisa menyelip-nyelip itu kayak cacing atau serangga-serangga kecil kayak gitu yang dia bisa membuat rongga-rongga di tanah. Kemudian ada redistribusi tanah. Nah, redistribusi ini lebih ke dampaknya aja sih, dampak dari penyediaan rongga dari hewannya itu. Jadi ketika dia bergerak untuk membuka rongga itu juga secara tidak langsung membuka jalur distribusi baru buat tanahnya. Kemudian ada bahan induk. Nah, bahan induk ini maksudnya itu batuan induk yang ada di bagian bawah. Karena kalau kita lihat profil tanah, mungkin kalian udah buka juga bukunya masing-masing ya. Nggak mungkin dong nggak buka bukunya yang geografi. Nah, itu pasti ada dong foto penampang atau profil tanah gitu kan. Nah, di bawahnya itu lapisan horizon yang paling bawah itu namanya batuan induk. Jadi batuan induknya ini bisa batuan yang benar-benar dari bawahnya atau dia batuan yang dari batuan dari beda jenis gitu, beda jenis atau istilahnya itu transport kayak gitu. Dan biasanya juga sifatnya, kalau sifat tanah di atasnya tuh nggak beda jauh sama sifat bahan induknya, makanya faktor pembentukan tanah itu juga bisa dari bahan induk. Selanjutnya yaitu ada relief. Nah, kalau relief ini lebih ke bisa dibilang juga kayak topografi gitu ya. Jadi ada pengaruhnya ke sudut lereng, tinggi tempat, dan hadap lereng. Nah, maksudnya tuh ini berpengaruhnya balik lagi sama penyinaran matahari dan suhu kayak gitu. Yang biar apa ya, kalau kena matahari kan biasanya tanahnya kena papar gitu, kena papar, jadi suhunya meningkat, dan biasanya kalau suhunya meningkat itu ya bisa jadi potensi pelapukannya lebih tinggi gitu. Terus waktu, nah waktu ini lebih ke maksudnya tuh kayak ya tidak ada yang namanya itu tidak tidak berproses. Jadi setiap proses kan pasti perlu waktu kayak gitu. Nah, di sini tak tulisin itu durasi proses yang mempengaruhi tingkatan. Jadi setiap bukan setiap semakin lama proses tanah itu terbentuk, maka tanah itu akan semakin tebal. Ya, semakin tebal. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ada jalan itu tanahnya dikeruk dikeruk jauh banget kayak gitu, nah itu berarti dia udah proses pembentukannya tuh udah berarti udah ratusan tahun itu bisa jadi. Nah, kemudian ada juga faktor manusia. Nah, faktor manusia ini faktor baru, faktor yang baru dimasukin. Eh,
Nah, selanjutnya itu ada faktor manusia. Nah, faktor manusia ini faktor yang baru. Jadi, kenapa manusia dimasukin? Karena manusia ini dengan segala inteligensinya itu bisa memanipulasi faktor lainnya. Keren banget nggak sih? Jadi, dia bisa memanipulasi iklim, memanipulasi organisme, bahan induk, relief, dan waktu. Di sini manipulasinya lebih ke penggunaan teknologi sih, kalau yang sekarang sering terjadi. Penggunaan teknologi dan kimia, gitu. Nah, selanjutnya itu proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah itu sebenarnya, kalau mau dibilang simpelnya kayak gitu, itu hasil dari serangkaian proses dari faktor-faktor yang terbentuk tadi. Jadi kan tadi ada proses waktu, ada faktor waktu, terus ada faktor iklim, terus ada faktor bahan induk. Nah, itu tuh hasil dari gabungan faktor-faktor itu tadi, yang banyak juga dipengaruhi sama faktor-faktor yang lainnya, itu bisa membentuk sebuah tanah kayak gitu. Nah, proses pelapukan tanah itu didahului sama proses penghancuran atau namanya pelapukan gitu. Pelapukan batuan induk. Kemudian proses pelapukan itu bisa terjadi secara mekanik maupun kimia menghasilkan bahan induk. Jadi mekanik di sini maksudnya secara apa ya, kayak peluruhan kayak gitu loh, kayak pemecahan batuan atau kayak pemisahan agregat. Nah, terus ada bisa juga zat-zat kimia yang bisa memecah-mecah batuan induk itu dari dalam kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pelapukan. Pelapukan simpelnya itu adalah penghancuran material. Ada pelapukan fisik, kimia, dan mekanik. Ini udah kalian pelajari pastinya waktu SMP, tapi simpelnya tak kasih kata kunci aja. Kalau fisik atau fisika itu disintegrasi, kalau kimia itu dekomposisi, dan mekanik itu peluruhan. Mekanik itu sebenarnya kalau mau dibilangin tuh mirip seperti fisik, tapi saya tidak tahu mengapa, tapi ikut aja ya teori teori yang sekarang sedang ada. Jadi tetap masukin yang mekanik. Nah, kalau yang di gambar pertama ini atas, itu kita masukin gambar terjadinya eksfoliasi tanah ya, bukan eksfoliasi kulit. Eksfoliasi tanah itu salah satu bentuk disintegrasi. Bisa dilihat kan di situ tanah-tanahnya tuh kering, terus kayak terkelupas kayak gitu, terus ada garis-garis yang mengikuti angin. Nah, berarti tanahnya sudah tidak solid lagi, karena itu udah tak jadi tanah permukaan. Terus bagian bawah, ini bisa dilihat foto yang bagian bawah, ini salah satu batuan yang mengalami dekomposisi dan peluruhan dari dalam. Ini kalau kalian mungkin lihatnya agak asing ya, karena memang ini ada dekomposisi kimia gitu dari dalam. Jadi dia bentuknya tuh aneh-aneh kayak gitu. Biasanya tuh kayak gitu kalau hasil pelapukan yang secara kimia yang dari dekomposisi kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada komponen tanah. Komponen tanah itu tentu saja ada mineral, ada organik, ada air, dan juga udara. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan lagi dari sini, apa sih komponen tanah yang subur? Atau idealnya tanah itu komponennya berapa gitu, berapa persen? Kalau untuk mineral, mineral itu idealnya 25%. Mineral 45%, udara 25%, dan organik 5%, terus sisanya air. Jadi kebanyakan untuk tanah itu komposisinya ialah mineral. Nah, mineralnya ini berasal dari pelapukan batuan. Kemudian untuk air di sini sebagai unsur hara, sebagai pelarut unsur haranya, dan sebagai bagian dari sel tanaman di dalam tanah itu. Terus ada organik. Nah, organik ini 3-5%, kemudian ada udara. Makanya kalau mungkin ketika teman-teman ke pantai ya, atau ke tempat yang tanahnya agak luas gitu, nah itu rasanya fresh banget. Nah, karena memang udaranya dan mineralnya itu
ini apa, gimana ya aku bilangnya, mineral dan udaranya itu masih itu loh, masih 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 tergabung, masih ada di situ gitu. Jadi tapi enggak, itu biasanya pagi-pagi doang, dan kalau biasanya kalau udah siang kan udah menguap tuh. Jadi memang kalau mau keluar atau mau ke tempat yang ada hamparnya kayak gitu, memang idealnya di pagi hari karena udara sama mineralnya masih masih stay di sana, masih bisa kalian rasakan. Nah, kita lanjut ke sifat tanah. Sifat tanah itu sesuai dengan pelapukannya, jadi nggak jauh-jauh deh dari fisik, kimia, dan biologi. Dari fisik ini, kalau untuk yang kita pelajari sekarang, itu ada warna, tekstur, struktur, terus kalau kimianya ada tingkat keasaman atau tingkat pH, terus ada kandungan kimiawi, sama ada dari, kalau biologi itu lebih ke organisme baik hewan maupun tumbuhan. Nah, kalau warna tanah, di gambar pertama ini ada tanah warnanya kuning gitu, kecoklatan. Nah, kalau warna kuning ini dia asalnya atau dipengaruhi sama mineral limonit. Terus kalau yang di bawahnya itu ada tanah warnanya coklat. Nah, asalnya itu dari dua bahan organik asam, terus kalau yang merah itu dari mineral hematit, dan kalau yang hitam itu dari bahan organis yang terus hebat. Nah, makanya kalau warna tanah itu semakin gelap, semakin semakin dark lah ya istilahnya, kayak shade-nya itu lebih gelap-gelap banget. Nah, itu biasanya tingkat kesuburannya tinggi kayak gitu, karena dia asalnya dia dari bahan-bahan organis, bahan-bahan organis kayak gitu. Nah, kalau yang asal yang tanah hitam ini itu dari karbon, magnesium, dan belerang. Jadi bisa dibilang yang hitam ini yang paling subur sih. Nah, lanjut kita ke tekstur. Kalau untuk tekstur, mungkin teman-teman bakal mendengar fraksi-fraksi tanah. Jadi di sini ada fraksi clay. Clay itu lempung, sand pasir, silt itu debu. Nah, teksturnya ya mungkin kalau kan yang pernah mainin dulu waktu kecil ya pasti pernah lah ya main tanah-tanah atau pasir kayak gitu. Nah, tanah itu ya teksturnya nggak jauh-jauh gitu, ada yang halus, kasar, sedang, nggak jauh-jauh dari indikator itu aja. Nah, kasar, halus, sedangnya ini itu menyesuaikan sama kondisi liat atau lempung, kemudian ada kondisi debunya sama si pasirnya tadi. Nah, kalau tanahnya itu bertekstur halus atau kasar berliat, itu tanahnya itu punya 37,5% liat, nah baik itu liat berdebu atau liat di pasir. Kemudian kalau tanahnya itu sedang atau tanah berlempung, artinya tanah itu, aduh ini cut tulisannya. Kalau sedang itu berarti dia lempung berpasir, sedangkan kalau sedang itu tanahnya bertekstur lempung berdebu. Nah, bisa lempung berdebu, lempung berpasir, atau dia lempung doang atau debu doang kayak gitu. Itu yang teksturnya sedang. Kalau kasar berarti kalau kalian pegangnya ya, kalau kasar ya kering gitu. Kalau sedang tuh gimana ya, kasar-kasar tapi masih bisa diuleni gitu loh. Kalau yang halus tuh ya ala-ala pasir kayak gitu. Paham kan kalau buat teksturnya? Kurang lebih kayak gitu untuk gambarnya. Nah, kalau untuk struktur, ada banyak di sini struktur. Ada granular, ada cram, platy, prismatic, massive, columnar, blocky, dan single grain. Yang bagus untuk tanah itu struktur apa? Itu granular sih yang paling bagus, granular karena aliran airnya bagus. Bisa dilihat di gambar pertama yang sebelah kiri, yang atas, pojok kiri atas nih. Gambar granular. Ini kan dia agak pecah-pecah gitu kan, dan terus dia agregatnya tuh meskipun dia misah tapi tetap solid kayak gitu. Nah, itu tanah yang bagus. Terus ini ada cram. Cram ini kayak kayak gumpelan-gumpelan. Kalau platy ini lebih ke pipih-pipih, dan prismatik itu dibentuknya prisma kayak gitu, memanjang atau
mirip kayak kolumnar juga, tapi kalau kolumnar ini dia menumpuk-numpuk. Terus kalau masif itu dia utuh, segede gaban kayak gitu. Dia nggak ada pecah-pecahannya, benar-benar utuh banget. Terus kalau blocky dia petak-petak, single grain itu kecil-kecil tapi dia nggak kayak granular ya. Kalau granular kan macam-macam gitu, kayak itu kan warnanya agak sedikit beda. Kalau ini warnanya sama. Kalau yang granular ini kan dia juga ada partikel-partikel kecilnya. Terus kalau yang single grain ini nggak ada. Jadi kalau bisa dibilang yang paling subur yang mana, struktur yang bagus itu yang granular. Kita lanjutkan ke jenis tanah. Nah, jenis tanah ini yang dibuat klasifikasinya untuk sekarang itu berdasarkan apa sih kalau kongres tanah, bukan kongres tanah, pokoknya ada deh lembaga gitu yang dari kita Indonesia gitu yang menetapkan oh ini nama-nama buat tanah gitu di Indonesia. Tapi sebenarnya itu tuh ditetapkan berdasarkan USDA, ada namanya USDA itu, jadi kayak takson gitu, takson tanah yang ditetapkan di Amerika. Di sini tak masukin aja yang paling sering keluar, yang paling mungkin kalian sering lihat juga kayak gitu. Nah, yang pertama itu ada organosol. Organosol ini nama lainnya itu tanah gambut. Jadi kalau kalian tinggal di Sumatera atau kalian tinggal di daerah yang sedikit berair, enggak sedikit deh, berair banget, itu pasti tanah di bawahnya atau dasar-dasarnya atau sekelilingnya itu organosol. Jadi organosol itu sisa tumbuhan dan terdapat di daerah yang selalu tergenang air. Bisa dilihat di situ. Dan dia juga airnya itu pekat gitu loh, airnya pekat. Iya, rawa-rawa, bener banget. Rawa-rawa. Tapi nggak harus juga rawa-rawa sih, ya bisa semak-semak, cuman semak-semaknya lebih tenggelam kayak gitu semak-semaknya. Tuh lihat. Tapi ini kayak hasil penebangan ya jadinya gambarnya. Nah, terus ada aluvial. Pasti kan udah sering banget sih dengar aluvial ini. Di sungai ada aluvial. Jadi aluvial ini intinya tuh aluvial tuh endapan guys, endapan. Jadi aluvialnya adalah tanah muda yang belum mengalami perkembangan lanjut dan terbentuk di dataran sungai, pantai maupun cekungan. Cekungan atau apa ya, basin gitu, basin atau depresi, depresi dataran kayak gitu. Kalau dilihat di gambarnya itu kan materialnya sudah apa ya, kayak dia tuh udah kayak hasil dekomposisi tapi bukan dekomposisi gitu, jadi kayak lumpur-lumpur kayak gitu. Ada di bantaran sungai, ada di bantaran pantai, terus ada di daerah cekungan bawah-bawahnya gitu loh. Itu pasti aluvial. Terus ada regosol. Nah, regosol ini dia berbutir agak kasar dan dari material gunung berapi. Nah, sebentar ada cek. Oh, kalau keempat-empatnya subur atau enggak? Yang paling subur sih regosol dan litosol sih kalau yang empat-empatnya ini. Tak jelasin dulu ya. Nah, kalau regosol ini kan mungkin teman-teman bisa lihat di bagian enggak kelihatan ya di bagian atasnya gitu. Jadi ini tuh kayak selang-seling gitu kan, ada yang gelap, ada yang terang, ada yang gelap terang gitu kan. Nah, ini sebenarnya material gunung Merapi kayak gitu. Jadi mungkin ya ini tanah setelah erupsi. Jadi kan kalau erupsi itu kan dari atas tuh, dari atas materialnya ke bawah, ke materialnya batu-batu gede, tanah segala macem itu di bawah nih, di bawah ke bawah tuh, ke lereng, ke sekitarnya. Nah itu kan menumpuk-numpuk. Nah jadi yang menumpuk-numpuk, yang nebel-nebel, nah itu bakal jadi regosol gitu. Dan biasanya kalau karena dia butirnya kasar gitu, jadi bisa jadi itu ya bawaan dari beneran dari gunungnya banget, kayak material batunya banget kayak gitu yang dibawa. Yang kemudian ketika menumpuk itu akhirnya melapuk. Nah, terus ada litosol. Nah, kalau litosol ini
Tanah mineral yang belum berkembang juga umumnya tuh ditemui di perbukitan, pegunungan, atau lereng miring. Nah, litosol itu yang tanah yang keras-keras yang dikit-dikit ada sempilan kerikilnya tuh litosol itu. Jadi tanahnya ini suka banget nemplok di lereng atau di perbukitan atau di pegunungan kayak gitu. Nah, kalau kalian mau muncak bolehlah lihat ini. Oh, ini litosol kayak gitu. Oh ya, tadi lanjutin. Yang subur ya, kalau yang diantara yang 4 ini, tadi ada yang nanya nih, yang paling subur yang mana, Kak? Yang ini, yang regosol sama litosol, karena dia di perbukitan pegunungan, dan kalau regosol ini, dia ada di material Gunung Merapi. Oh, ada pertanyaan. Aluvial itu kan tanah endapan. Apakah endapan dan letusan gunung termasuk aluvial? Kalau masuk, kenapa dia sama enggak sama kayak litosol? Oke. Perlu diketahui ya kalau jenis tanah ini itu juga dipengaruhi sama teksturnya dan bahan induknya. Kalau kalau misal mau disamain kayak yang aluvial sama litosol, sebenarnya tuh nggak bisa, karena aluvial kan endapan. Namanya juga endapan. Endapan berarti otomatis bawaan dong dari yang lain. Kayak ini adalah kalau mau kasarnya ya, ini misalnya kayak tanah sisa gitu, endapan, sisa endapan kayak gitu. Jadi dia otomatis beda sama litosol. Kalau litosol kan dia emang dari atas banget, kayak dia udah menetap tuh di sana tuh, dia keras kayak gitu. Kalau menurut aku itu kurang bisa disamain, emang nggak bisa disamain karena memang teksturnya dan bahan induknya beda. Kalau yang aluvial ini dia bahan induknya dari semuanya akumulasi, karena dia tuh kayak sisa gitu loh, sisa. Ada pertanyaan lagi, terus daerah pegunungan, kenapa tanah di daerah pegunungan itu lebih subur dibanding dekat perairan atau pantai, padahal yang mudah dapat air dan pegunungan? Oke. Oke, paham ya. Siapa nih, Pak Dio? Bentar dulu. Kenapa yang di gunung tuh lebih subur? Ya, sebenarnya kalau mau tanpa ada konteks Gunung Merapinya, karena secara simpelnya aja nih. Ya, kalau di atas tanahnya lebih subur dong. Maksudnya dia masih masih muda kayak gitu. Semakin muda tanah, jadi kandungannya itu masih ada di situ lah, masih masih asri lah istilahnya, tanahnya itu masih masih banyak, masih komponennya atau sifat-sifat kimianya itu masih masih melekat di sana. Jadi masih istilahnya masih asli. Terus kalau dia di bawah itu kenapa dia udah nggak subur lagi? Karena ya itu sudah mengalami berbagai pelapukan kan. Prosesnya kan semakin panjang kalau dia semakin melapuk. Nah, sebenarnya kalau tanahnya semakin tebal itu semakin miskin unsur haranya. Jadi kalau kalian nganggapnya tanah tebal terus hitam, terus tanah tebal terus hitam, itu belum tentu subur sebenarnya. Karena dia proses pelapukannya lama dan dia tebel kayak gitu. Kalau yang di sana tuh kan apa ya? Kalau di atas tuh kan dia masih tipis tuh tanahnya tuh. Ya kalian mau ngambil apa sih kayak gitu? Paling tanahnya dikit doang terus tiba-tiba batu kayak gitu kalau di atas. Kalau di bawah nih kalau mau dibandingin sama pantai beda sayang. Jadi kalau pantai itu ya kalau pantai ya pasir. Kalau apa sih yang mau kita temukan di pasir? Lagian kalau mungkin iya ya kalau pantai itu banyak airnya, cuman lagi-lagi kita harus percaya pada siklus hidrologi. Kalau yang menjadi alur pertama tuh kan biasanya yang paling bersih ya, yang paling bagus juga kualitasnya kayak gitu. Apalagi ini ada pertanyaan lagi nih. Pernah dengar tentang tanah aluvial pembentuknya dari pengikisan batuan di sungai itu sendiri, benar atau enggak? Benar banget. Nah, pokoknya ya intinya ya aluvial itu ya tanah sisa, endapan sisa gitu. Ya lanjut. Ini nggak santai.
Nah, tadi kan tanahnya agak gelap-gelap. Nah, sekarang ada yang terang-terang. Tadi ada litosol, sekarang ada latosol. Nah, latosol ini itu ada di daerah beriklim basah di ketinggian 300 sampai 1000 meter dan biasanya terbentuk dari induk abu gunung berapi. Ya, bisa dilihat itu gambarnya. Kenapa dia warnanya merah? Ya karena sesuai yang saya sebutkan tadi, biasanya dia dipengaruhi dari mineral hematit kayak gitu. Jadi kalau untuk abu mentang-mentang ya abu-abu abu vulkanik itu hitam, batu gunung itu hitam, jadinya tanahnya hitam nggak selalu guys. Jadi bisa jadi itu tanahnya kalau yang dipengaruhi gunung api itu juga bisa berwarna yang berbeda. Contohnya yang ini ya warna merah, itu sedikit kekuningan. Terus ada grumusol. Nah, grumusol ini biasanya dari batuan gamping atau mergel atau vulkanis gitu. Nah, biasanya tersebar di daerah subhumid atau subarid. Humid itu lembab, subarid berarti ya semi kering atau enggak semi lembab kayak gitu. Nah, ada yang masih ingat nggak kemarin batuan gamping itu batuan apa? Ada yang mau jawab? Ya, betul banget. Siapa nih? Permana sama alken. Boleh, boleh, boleh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tadi tuh yang namanya yo. Ya, itu grumusol. Nah, kalau bedanya, kalau memang kalian agak bingung gitu, latosol sama grumusol meskipun warnanya ya agak mirip-mirip, nggak jadi gitu, teksturnya juga hampir mirip-mirip ya. Kalau grumusol ini dia lebih banyak batunya tuh. Yang di atas tuh bisa lihat itu batunya. Jadi biasanya kalau grumusol tuh di atasnya batu-batu kayak gini. Jadi batu-batu sisa tuf gitu. Tuf-tuf atau kayak apa ya? Sisa-sisaan sisa-sisaan longsoran abu Merapi kayak gitu. Terus kalau aduh, bentar ada telepon. Oke, iklan dulu. Lanjut ke pozolik. Nah, kalau pozolik ini itu bahan induknya lapukan batu pasir kuarsa tuh dan beberapa daerah iklim eh, pozolik ini berada di iklim basah tanpa bulan kering. Nah, jadi dia pasti ada di daerah yang wilayah dengan presipitasi hujan tinggi kayak gitu. Itu pasti banyak pozoliknya. Nah, kalau dilihat di situ kan pozolik itu kayak lembek, bukan lembek sih, kayak apa ya, lembut gitu kan. Nah, lembut ini karena mungkin kalau ya sepengetahuan aku itu karena dia punya lapukan batu kuarsa sama tuh tadi. Jadi dia kayak mix gitu tuh sama batu kuarsanya. Terus kalau andosol. Nah, kalau andosol ini batu yang bener-bener ada di atas gunung. Nah, itu kalau lo nemu batu di atas gunung ya itu fix andosol tuh. Jadi bahan induknya itu ya batu-batu yang di atas, batu abu, terus stuf gunung api, terus apa lagi ya? Pokoknya batu-batu gede yang di atas di gunung api ya, gunung api. Itu pasti andosol, guys. Gelap warnanya, gelap. Hitam deh, hitam. Nah, ada lagi jenis mediteran. Kalau mediteran, itu bahan batuan induknya itu gamping keras atau limestone, terus batuan gunung api basah. Dijumpai di daerah vulkan, kars, dan pegunungan lipatan. Nah, bisa lihat di sini, kalau kalian udah belajar geomorfologi, pasti tahu ini apa. Ada yang tahu nggak? Ini ini Bukit Kars. Ini Bukit Kars. Jadi, dia warnanya
warnanya tuh agak apa ya, pudar-pudar gitu karena dia ada pengaruh kapurnya. Jadi makanya dia warnanya tuh kayak ya coklat atau merah tapi kayak pucat banget kayak gitu, nggak fresh warnanya karena dia ada pengaruh dari gampingnya atau kapur gitu. Kapur kan warnanya putih, jadi dia ke bawah-bawah dari material bawahnya sampai ke atas gitu. Terus kalau Glycol ini aluvial juga, aluvial gitu tapi kelabu abu-abu. Nah, kenapa abu-abu? Karena sepanjang profil tanahnya itu jenuh oleh air. Jadi kalau kan ada tuh kalau tanah ya dia emang jenuh oleh air, pasti kayak berair gitu kan yang dari luarnya kayak misalnya kalau kita tuh kayak banyak-banyak gitu. Nah, biasanya tuh ada di emperan pinggir-pinggir sawah kayak gitu. Yang kayak gitu yang Glycol ini. Itu kan warnanya abu-abu tuh. Terus apalagi ya? Oh ya, terus pedi, lanjut dulu. Pedi, nah pedi ini tanah sawah. Kenapa dibuat jenis baru atau kayak dia disendiriin padahal sebenarnya mirip sama jenis lain? Karena eh, karena tanahnya ini udah disawahkan selama ratusan tahun. Jadi kayak misal nih di Cina 500 tahun nih disawahin tuh tanah, nggak pernah dipindahin atau dipakein tanaman lain gitu atau ditanamin tanaman lain. Dia jadinya punya perkembangan sendiri, perkembangan ciri khas sendiri yang cuman tanah sawah gitu yang punya ciri khasnya kayak gitu. Makanya ada jenis padi ini. Kalau mau dimasukin ada kemungkinan juga itu udah dimasukin nggak sih? Atau aku udah pernah ya nemu soalnya perasaan udah pernah deh masukin tanah sawah kayak gitu di salah satu jenis. Jadi yang aku masukin di sini jenis-jenisnya tuh yang paling sering keluar aja, yang kadang dikeluarin waktu mungkin ujian atau mungkin kuis-kuis kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah belajar jenis, terus sifat komponen segala macam. Terus kita masuk ke konservasi. Nah, untuk metode konservasi sendiri, ini ada mekanik dan vegetatif. Kalau mekanik itu ya perlakuan fisik, jadi kita biasanya pakai alat-alat kayak gitu. Kalau yang vegetatif itu of course pakai tumbuhan. Kalau tanah humus sama gambut masuk dalam jenis apa, Kak? Kalau tanah humus, oh ya gambut dulu. Kalau gambut tadi udah tak bilang ya tadi. Kalau gambut itu ya organosol yang di awal tadi, yang organosol. Kalau yang humus itu bisa dua jenis. Bentar. Waduh. Nah, ada kalanya. Jadi waktu itu dosenku pernah bilang kalau humus itu sebenarnya bisa macam-macam, tapi untuk spesifiknya itu biasanya podzolik, terus regosol. Tapi regosol yang lebih halus sih biasanya kayak gitu. Humus. Itu tadi. Terus karena kita tadi udah belajar tentang semua kondisi terkait tanah, di sini sekarang kita mau belajar tentang gimana pengelolaannya, gimana metode konservasinya, karena melihat perkembangan dunia ini tidak mungkin tanah habis dong, jadi kita harus belajar konservasinya juga. Nah, kalau tadi mekanik kan udah tak bilangin, kalau mekanik ini berupa perlakuan fisik, jadi dia sifatnya itu lebih ke penggunaan alat atau bangunan kayak gitu yang bisa mengurangi aliran permukaan air, jadi nggak mudah terjadi erosi kayak gitu. Nah, kalau yang vegetatif itu sama kayak gitu, jadi dia menggunakan tanaman atau salah satu bagiannya kayak gitu untuk mengurangi daya erosi juga. Jadi sebenarnya tujuan utamanya kalau mau diurutkan itu yang pertama adalah mengurangi erosi. Ya kalau reboisasi berarti masuk vegetatif dong. Um,
Aku tadi bilang apa tadi? Ya ampun, lupa. Nah, kalau kalau dia kalau vegetatif, udahlah, nggak konsen lanjut. Kita lanjutin aja deh. Dulu kita lanjutin dulu yang mekanik. Nah, kalau yang mekanik ini sebenarnya tuh ya ada banyak ya mekanik. Pokoknya yang kalian lihat sepanjang mata atau sepanjang hidup kalian yang menggunakan alat atau yang kayak bentuknya tersusun dengan rapi, itu pasti mekanik. Mekanik ya mekanik berarti pakai alat atau pakai ilmu ilmu yang atau istilahnya itu rapi gitulah. Rapi tapi ya kelihatan penggunaan teknologinya kayak gitu. Nah, itu mekanik. Yang paling umum nih kalau mekanik itu teras ring. Di mana-mana teras ring. Jadi kalau teras ring ini tuh pembuatan teras-teras pada lahan miring itu buat mengurangi sudut lahannya. Jadi kan ada tuh sudut tuh ya ada kategorinya. Kalau dia udah lewat dari 45 apa sih istilahnya? Aduh, aku lupa. Pokoknya ada yang dia landai dan ada yang curam kan. Nah, jadi ya teras ring itu tujuannya biar tanaman-tanaman itu bisa ditanemin, tapi juga mengurangi erosi gitu. Yang paling umum tuh teras ring. Jadi yang paling sering digunakan di Indonesia, di Thailand, di Vietnam, itu teras ring. Ya jarang juga sih kalau nemu yang kayak gituan di Amerika gitu, karena mereka kan tidak ada sawah dan lain-lain gitu, jadi biasanya itu yang ada di ini sih negara Asia Tenggara. Bahkan teras ring ini juga menyatu dengan kearifan lokal, kayak di Bali itu banyak istilah-istilah teras ring kayak gitu. Terus ada metode kedua itu contour tillage. Nah, contour tillage ini itu pengolahan tanah sejajar dengan garis kontur dan membentuk igir-igir kecil yang memperlambat aliran air dan memperbesar infiltrasi air. Nah, jadi dia tuh kayak ya kalau dia di gambarnya tuh agak rapi lah gitu lah ya, agak di tengah-tengahnya tuh ada sebenarnya di tengah-tengah di bawahnya itu ada igir-igir lagi, tapi itu tuh ketutup sama mulsa kayaknya dan ya ketutup sama mulsa ya itu ya ketutup sama mulsa itu jadi nggak kelihatan. Oh ya kalau yang teras ring ini dia nggak beratur, maksudnya kalau lihat di gambarnya tuh kurang beratur ya, kurang konsepnya tuh masih umum banget. Jadi kalau mau dispesifikasiin lagi itu nanti ada istilah lainnya. Nah, ada guludan. Nah, guludan ini itu gunungan tanah yang menggunung gitu. Jadi dia airnya tuh bisa mengalir searah dengan garis kontur. Ini misalnya kayak dipakai buat nanam kentang atau nanam cabai kayak gitu. Nah, biasanya kalau di kebun-kebun tuh ada guludannya. Nah, terus ada cekdam. Nah, cekdam ini eh, membendung aliran air yang melalui parit sehingga material yang tererosi bisa tertahan dan terendapkan. Memang sebenarnya kalau mau dibilangin setiap sungai itu kalau bisa dibuat cekdam karena semakin lama sungai itu akan semakin tua berpindah posisi, terus nanti kalau udah pindah posisi berarti ya sungai sisanya itu ya susah buat ditumbuhi tanaman lagi. Jadi untuk mengantisipasinya kita kasih cekdam gitu. Kita buat cekdam. Konsepnya tuh hampir sama kayak bendungan, cuman cekdam itu lebih yang di pinggir-pinggirnya gitu loh. Pinggir-pinggirnya itu sama yang di tengahnya itu. Tapi kalau bendungan buat beneran nahan air banget. Nah, terus ada strip cropping. Strip cropping ini sistem mengelilingi lereng, jadi biar menahan erosi tanahnya. Bisa ngikutin garis kontur, bisa ngikutin strip lapangan, atau bisa ngikutin strip berpenyangga. Nah, kalau yang di sini dia ngikutin yang strip lapangan ya, bukan yang kontur. Kalau yang kontur nanti biasanya tuh sama kayak sengkedan, teras ring. Tapi karena teras ring ini agak istilahnya tuh berantakan kayak gitu, jadi ada istilah lagi namanya contour strip cropping. Nah, itu baru strip cropping yang ngikutin kontur. Terus ada crop rotation. Nah, crop rotation ini menanam lebih dari satu jenis vegetasi dalam 1 tahun untuk mencegah kerusakan tanah. Nah, ini bisa jadi solusi juga untuk krisis pangan kalau memang
ternyata di bulan tersebut, misal nih kita mau nanam apa ya, kayak yang ini nih, kentang bisa di-mix sama cabai gitu misalnya. Jadi selang-seling, bisa selang-seling, bisa kayak bisa panjang gitu kan. Mungkin satu baris tuh beda-beda, tapi cabai kentang kayak gitu, atau digilirin per bulannya kentang semua, terus nanti cabai semua pada suatu waktu, terus kentang lagi, terus cabai lagi kayak gitu. Itu crop rotation. Terus ada counter plowing. Nah, counter plowing ini ya sesuai dengan nama bahasa Inggrisnya, artinya ya menanam searah garis kontur. Nah, kalau di sini menanam arah garis kontur ya. Kelihatan nggak sih? Ini garis konturnya kayak gini. Jadi dia nanamnya kayak gitu. Ya, kita lanjut lagi. Terus ada mulching. Mulching atau mulsa. Anggap aja pemberian mulsa ya. Arti mulching atau mulch itu mulsa. Jadi mulching ini tuh kayak bahan organik dari sisa tanaman yang diletakkan di atas permukaan sebagai penutup. Kenapa dijadiin penutup? Karena biar menambah kesuburan tanahnya kayak gitu. Karena bisa jadi kayak misal tanaman ini apa sih ini, kentang yo? Ya kayaknya kentang deh. Kalau tanaman-tanaman yang sifatnya itu mengambil banyak zat hara tanah, misal kayak jahe. Nah, jahe itu kan banyak tuh yang dia nggak, pokoknya dia boros banget zat hara gitu. Nah, jadi biar tanahnya itu tetap subur, biar tanahnya tetap sehat gitu. Jadi ditambahin lah di sekitar jahe itu pakai mulsa ini. Ada yang nanya, kayak penutup yang pakai plastik itu, Kak. Waduh, itu kayaknya beda cerita deh kalau yang plastik. Soalnya kalau mulsa ini tanaman, kalau plastik apa dong? Kayaknya kalau plastik itu buat panen deh. Ada metodenya buat panen gitu kalau kayaknya kalau plastik. Kayak gitu ya ini. Jadi sisa-sisa bahan organiknya tuh ya bisa apa ya, nggak ada daunnya sih, kayak kayak sisa ranting, terus dedaunan tuh juga bisa, cuman aku lupa itu daunnya apa aja, tapi nggak bisa sembarangan kalau untuk mulsa. Astagfirullah, kok guru PKWU-nya sesat, enggak dong. Aduh, gimana ya, kayaknya Kak, setahu aku ya sih, setahu aku kalau yang plastik tuh itu kayaknya buat yang udah musim panen kayak gitu, dan atau bisa jadi juga itu kayak buat nutupin nutupin apa ya, nutupin dari sinar matahari. Kan biasanya ada tuh yang wilayah yang benar-benar panas, atau butuh atau ketika menanam sebuah tanaman itu tadi dia butuh kelembapan banget gitu, jadi ya ditutup pakai plastik itu bisa. Jangan-jangan bukan plastik lagi, terpal. Apa terpal, maksudnya terpal nggak? Bisa jadi ya, itu bisa jadi, tapi itu kayaknya lebih ke musim panen gitu deh. Kalau yang kayak mulching itu tuh dia lebih ke ya selama awal-awal dia nanam-nanam gitu. Soalnya biasanya yang ditanam bersamaan dengan mulching itu tanaman yang boros unsur hara kayak gitu. Nah, terpal kan? Iya, terpal. Kalau plastik, plastik. Kan plastik memantulkan cahaya. Bentar-bentar. Aduh, malah kenapa bayangin plastik mulu? Nah, terus lanjut aja deh, lanjut. Ada buffering. Nah, buffering ini penutupan lahan yang memiliki kemiringan curam dengan tanaman keras untuk menghambat laju air. Nah, kalau dilihat-lihat di sini, itu tuh sebenarnya kayaknya bukan kebun ya. Itu kalau aku lihatnya sih, kalau yang dari Google ya, dari aku ambil, itu konsepnya adalah semak. Konsepnya semak, jadi biar nggak erosi gitu, biar tanahnya stay di situ, karena mungkin kemiringannya agak berbahaya gitu untuk masuk ke klasifikasi erosinya tingkat tinggi itu. Jadi dia menanamnya pakai buffering. Atau dia pakai semak atau tanaman keras-keras gitulah. Jadi ditanam di setiap itu, pokoknya
harus menutup tanahnya kayak gitu. Itu disebutin buffering. Terus ada windbreak. Nah, kalau windbreak ini penanaman dengan vegetasi secara permanen guna melindungi tanah dari terpaan air. Kalau yang kayak gambar yang aku masukin ini, itu tuh sawah, tapi juga ada tanaman lain di sekitarnya, yaitu apa ya, buat karena sawah itu kan dia kalau banyak kerendam air nggak terlalu bagus, jadi ditambahin di sekitarnya itu buat menyerap air-air sedikit gitu. Vegetasi gitu, windbreak. Kayak gitu guys. Apa ini banyak banget nih setnya nih. Oh iya, astagfirullahaladzim. Bentar. Ya, salah. Nggak konsen. Maaf ya. Angin. Bentar dulu. Tapi kalau angin, iya, benar-benar. Jadi wine break, namanya juga wine, astagfirullah. Oke, baik. Wine adalah angin. Jadi penanaman dengan vegetasi secara permanen untuk melindungi tanah dari terpaan angin. Ya Allah, humorku juga anjlok ini water break. Nanti masukin jenis baru ya, buat baru water break. Buat jadi kalau one break itu kebanyakan, tapi kalau di Indonesia karena apa ya, untuk penerapan one break ini kurang banyak. Jadi kalau one break ini setahu aku itu kebanyakan di Amerika dan Eropa kalau one break. Tapi kalau kayak mulching terus kayak buffering itu di mana-mana ada. Nah, aduh ya ampun. Oke, materinya udah selesai. Tak kasih sesi buat tanya jawab aja deh sebelum post test. Ini si ini bilang wine break di Indo paling pohon kelapa, Kak. Ya sih, bener. Tapi kan nggak banyak pohon kelapa dan dia boros boros air, boros tanah, jadi tidak cocok untuk di wilayah pertanian maupun perkebunan Indonesia. Ada yang mau bertanya nggak seputar materinya? Bambu bisa. Bambu juga termasuk tanaman keras, jadi dia kalau mau dijadiin buffering juga bagus. Tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak nanti ini susah tanaman lainnya ini buat tumbuh. Kalau untuk metode konservasi ini, sebenarnya kita tuh balik lagi teman-teman untuk melihat lagi bagaimana kondisi tanahnya, terus bagaimana dengan karakteristik tanamannya yang mau kita lanjutkan kayak gitu. Kayak gimana ya? Misalnya nih kita mau tanah ini mau dipakai buat tanaman ini berikutnya, misal tanaman jeruk. Nah, jadi tanahnya itu kalau bisa, karena jeruk itu misal karena jeruk itu butuh kandungan air yang banyak, terus dia tanahnya harus subur, jadi kalau bisa konservasinya itu ya, atau penggunaan konservasi secara vegetatifnya itu harus memperhatikan kondisi-kondisi tanah yang diperlukan sama si jeruknya tadi kayak gitu kalau vegetatif. Ini jam berapa sih udah? Apa aku ngomongnya kecepatan ya? Oh belum. Eh, udah deh udah. Nah, oke, karena aku nggak sempat untuk masukin quizisnya. Sebenarnya aku tuh udah input 3 kali quizisnya, tapi entah kenapa menghilang gitu loh file quizisnya itu. Jadi karena aku sudah pasrah wal jamaah, jadi kita kerjain aja di sini. Oh, profil tanah. Nah, profil tanah kenapa nggak aku bahas? Karena kalau sebenarnya karena kan gimana ya, aku tuh melihat kondisi UTBK sekarang dan apa ya, dengar-dengar dari dosen juga gitu. Jadi sebenarnya aku tuh juga survei-survei gitu loh, tanya-tanya sama dosen yang memang dia berkaitan dengan penilaian atau
apa sih asesmen kayak gitu, asesmen yang dari pusat kayak gitu. Jadi kalau untuk materi pada dasar kalau untuk profil tuh udah ini aja. Itu kalau untuk dipelajari apa sih kalau kayak dimasukin ke detail kayak khusus kayak yang sesi kayak gini itu sebenarnya nggak usah kayak gitu. Jadi itu bisa didapetin secara gamblang sebenarnya. Kalau mau dimasukin ke ujian tuh udah nggak terlalu banyak, udah hampir nggak ada kayak itu kalau untuk profil, makanya nggak aku masukin. Ada pertanyaan lagi, Kak, apa benar tanah bekas galian tambang itu nggak bisa digunakan buat apapun lagi? Ya, jawabannya betul sekali. Kenapa? Karena tambang itu punya zat kimia yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena menghilangkan unsur hara tanah, terus buat kering, nggak buat kering sih, kayak teksturnya tuh udah nggak ideal lagi kayak gitu. Strukturnya juga diporak-porandakan istilahnya kayak gitu. Jadi dia kalau mau benar-benar digunain lagi, itu prosesnya lama banget, bisa beratus-ratus tahun mungkin, bahkan ketika itu bukan reboisasi, apa sih namanya, ya istilahnya reboisasi tanah gitu, yang ditampel-tampel, bukan ditampel-tampel, apa sih, ditutupin lubang-lubangnya itu tuh prosesnya lama karena dia kondisinya nggak akan baik seperti semula. Kalau emang mau baik seperti semula, itu prosesnya bertahun-tahun dan butuh treatment yang yang bukan ekstrim sih, tingkat tinggi lah istilahnya. Soalnya itu susah banget. Oke, karena kita selesai materinya dan nggak ada yang mau nanya lagi, kita kerjain aja post testnya, sekalian bahas. Bentar-bentar, aduh kok tidak mau berjalan ini PPT-nya ini. Oke. Soal pertama, ada yang mau jawab? Bersih banget rumahnya. Ayo, ayo dijawab. Oke, karena banyak yang... Hah? Siapa tadi yang ngomong? Bentar ya, bentar. Jawabnya B, Kak. Oke. Sebentar ya. Mau buka pembahasannya dulu karena lagi loading. Oke, jawabannya benar ya, jawabannya B gitu. Secara perlu. Bentar, kok B sih? bentar. So aku jawabannya A deh. Apa D? Dulu deh. Bentar, yang buat soal nih. Oh, ya bentar. Yang buat soal ini. Nah, oke, udah ada nih. Sepertinya tidak konsennya yang buat soal ini. Ya, mohon maaf guys. Sebenarnya jawabannya itu point bricks A. Kalau di kuncinya itu A. Dan wait bentar. Coba cek ya kalau yang sebenarnya salah soal. Waduh PPT-nya.
Ini jenis tanah. Bentar-bentar. Nah, tadi soalnya ini termasuk metode konservasi tanah secara vegetatif. Adalah kalau kita lihat lagi yang dari berarti kita lihat dulu berarti yang lain tuh ada mekaniknya. Counterflowing masuk ke vegetatif. Benar berarti tadi jangan jawab B. Terus tadi ada one brick itu juga vegetatif. Jadi jawabannya ada 2. Ada AB. Guludan, bentar-bentar. Guluda, kayaknya. Nah, guluda itu mekanik. Jadi jawabannya ada one brick dan counterflowing. Sepertinya ini yang buat soal agak ngantuk guys, mohon maaf ya. Ya, mohon maaf. Diinget-inget aja, pokoknya jangan sampai ketukar deh. Biasanya emang gak tukar sih tulisan-tulisan kayak counterflowing, terus guludan. Sebenarnya guludan itu 50-50 juga, karena dia menanam pakai tanaman juga, meskipun dengan metode penggunaan alat. Jadi mungkin bisa jadi kalian menemukan sebuah buku menyatakan bahwa guludan ini adalah metode vegetatif, tapi di buku lain kalian juga bisa nemu ini adalah metode mekanik. Kayak gitu. Tanya ke soal nomor 2. Ya, ini on mic. Gak, Kak, kepencet tadi. Oh. Oke, nggak apa-apa. Jawabnya E, Kak. Semua pernyataan benar. Yakin. Aku yang A, Kak. Semua Kak, E. Ayo, ada 2 kubu nih. Ada A sama E nih. Yang mana nih? Nah, oke, jawabannya kenapa masih ada yang jawab A ya? Ada yang jawab A dan jawab E, masih fokus jawaban itu. Jawabannya adalah A. Yang benar itu jawabannya A. Jadi nomor 4 tuh pengecoh aja, bahan organik. Terfokus sama 1, 2, 3 itu sih. Jadi menurut doku chef atau salah satu peneliti ilmuwan lah di masa lalu gitu istilahnya. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah itu. Jadi ada iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Nah, bahan organik ini nggak termasuk karena istilahnya itu udah masuk duluan sama yang organisme gitu. Jadi bahan organik itu kurang tepat istilahnya kayak gitu. Makanya yang benar jawaban 1, 2, 3. Bertumbuh. Kenapa bertumbuh? Ayo ke soal nomor 3. Nomor 3 ini udah aku sebutin tadi. Yang D, Kak. Oke. Jawabannya benar ya, yang D. Kalau yang blocky, platy, kolumnar, prismati itu tanamannya susah untuk tumbuh karena dia strukturnya yang tidak mendukung gitu. Mungkin kan bisa lihat lagi untuk ininya, untuk gambarnya yang kayak tadi ya. Nomor 4.
C, Kak. Siapa tadi yang jawab? Ada lagi yang mau jawab? Nah, oke. Benar ya jawabannya C. Jadi, sesuai tadi yang saya sudah sebutkan, jadi kalau warnanya semakin gelap itu maka akan semakin subur. Kenapa semakin subur? Karena ada bahan organik. Pokoknya intinya kalau subur tuh karena bahan organik deh. Makin gelap, banyak organik gitu. Opsi A, B, dan opsi lainnya maksudnya itu tidak terlibat atau tidak termasuk dari warna tanahnya. Jadi nggak kelihatan ya itu kalau dari warna tanahnya. Kalau warna tanah itu pokoknya fokusnya ke komposisi, bukan dari sifat-sifat lainnya. Nomor 5 lanjut nih. Aku belum sebutin lagi nih. Nggak mau bahas aja ntar. Tebak-tebak berhadiah aja deh yang ini. Wah, 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 wah. Tebak-tebak berhadiah. Tebak-tebak berhadiah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jawabannya random ya ternyata. Iya, karena memang aku belum kasih tahu. Tapi kalau kalian baca buku pasti tahu. Jawabannya itu grumusol D. Kenapa grumusol? Karena ya ciri khas lain dari grumusol itu ya tanahnya bisa mengembang dan mengkerut. Kayak gitu. Kalau untuk tanah lebih dari 30% ini sebenarnya kita nggak bisa secara gamblang. Cuman kalau sifatnya mengembang dan mengerut itu udah pasti yang punya grumusol. Kayak gitu. Kalau latosol, waduh ini kalau sifat lainnya nih sebenarnya bisa langsung ini aja sih, langsung dibaca aja. Karena kalau aku tuh memberi yang bisa kalian gamblang lihat gitu loh, bukan yang secara teori kayak gitu. Jadi makanya tak kasih materi yang kayak gitu. Lanjut dulu. Nah, soal nomor 6. Faktor yang baru itu pembentukan tanah, nomor berapa? Wah, udah banyak yang benar. Ya, benar banget jawabannya B, nomor 135. Dan termasuk faktor pembentukan tanah, nomor 1, 3, dan 5. Nomor 2 dan 4 itu bukan, jelas banget, karena nggak mungkin ya, impossible. Reboisasi juga nggak ada hubungannya, reboisasi itu malah ke metode konservasi, sementara kalau abrasi itu lebih ke sifat destruktifnya. Kayak gitu. Kalau iklim, kalau yang sudah saya jelaskan tadi, yang 135 itu semuanya udah paham kan? Komposisi bahan induk, terus ada topografi dan iklimnya tadi. Topografi tadi relief ya, anggap aja sama kayak relief. Nah, nomor 7. Sania akan membangun wilayah pertanian, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan Sania dalam menentukan lokasi pertaniannya ditunjukkan oleh nomor. Ini nggak aku ajarin karena kalian bisa realistis. Kayak gini guys, jadi kalau buat ngerjain soal-soal kayak UTBK, kayak soal ujian juga, sebenarnya kita kalau emang itu perlu dipelajari, silakan belajar. Kalau enggak, realistis aja nggak apa-apa. Realistis.
Oke, ada yang jawab B. Oh, itu yang sebelumnya tadi ya. Ada yang jawab C, oke. Nah, jawabannya itu C. Nomor 2, 3, dan 4. Nomor 2, daya serap air yang baik. Nomor 3, terdapat di daerah pegunungan. Dan nomor 4, sirkulasi udara dalam tanah yang baik. Kenapa poin 1 dan poin 5 nggak termasuk? Karena sebenarnya kalau kalau mineral belerang itu bagus juga. Cuman kalau kebanyakan itu malah sifatnya toksik. Jadi nggak bagus kayak gitu. Terus ada selalu tergenang oleh air. Selalu tergenang oleh air nanti sifat tekstur dan strukturnya itu kan kalau kebanyakan air berarti dia bisa hancur kayak gitu. Jadi nggak recommended juga kalau memang dia kebanyakan air. Ya yang sedang-sedang aja kayak gitu. Kan kalau udah dibilang tadi ya, kalau yang komponen idealnya itu air, sisanya berarti kalau dihitung berapa ya sih kemarin sisanya? Pokoknya mineral 45, udara 25, bahan organik 5. 45 tambah 25, 5. 30, 5. 15. 15% berarti akhirnya. Lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini upaya untuk mempertahankan kesuburan tanah. Kecuali. Jelas banget ini. Ya, kenapa sih belum ada yang jawab? Oke. Ya, betul sekali. Ya, dari semua pilihan A sampai E itu yang paling tidak masuk atau tidak sesuai adalah E, deforestasi. Yang ngapain? Deforestasi mah kebalikan kesuburan. Menghilangkan kesuburan. Sengkedan itu terasering ya. Istilahnya aja itu. Sama istilahnya sedikit beda dan lebih ke lokal kalau sengkedan. Tapi kalau umum itu terasering. Kalau mau lebih internasional lagi teras aja. Teras tanah gitu istilahnya. Lanjut ke nomor 9. Tanah. Nomor 9 juga belum ini ya. Aku aja senang jantan. Nomor 9 udah jelasin tadi. Belum detail sih tapi. Ya, betul sekali. Wah, berarti kalian menyimak dengan baik ya, alhamdulillah. Jadi tanahnya itu teksturnya lembut, kelabu sampai lumpur. Nah, jadi sebenarnya kuncinya tuh sini ada kata-kata lumpur. Ada kata-kata lumpur. Biasanya kalau lumpur itu ya pasti ketok palu lah, itu udah aluvial banget. Kayak gitu. Kalau untuk warna kelabu dan punya tekstur lembut, mungkin tekstur lembutnya iya, cuman kalau kelabunya agak kurang. Bisa jadi warna yang lain karena dia hasil akumulasi gitu kan. Nah, di sini tuh sebenarnya ada statement lain cocok untuk pertanian padi maupun palawija. Langsung tulis saja, dan sebenarnya itu tambahan-tambahan aja gitu, Pak. Fun fact aja gitu. Jadi intinya tuh ada di lumpur dan lembut kalau untuk alluvial. Jadi jawabannya bener ya, B gitu, alluvial. Ya, di hilir sungai bisa. Di hilir bener sih di hilir sungai karena kan dekomposisi pembawaan material terakhir dari atas ke bawah gitu kan, hukum hukum gravitasi dari atas ke air atau sesuatu benda itu karena gaya gravitasi itu pasti akan dari atas turun ke bawah. Nah, jadi karena hilir itu bagian yang paling rendah istilahnya, yang paling dekat dengan dataran dan banyak depresinya, jadi memang hilir sungai itu biasanya banyak aluvial. Jadi benar juga. Jadi kuncinya itu bisa tambahin lembut, lumpur, dan hilir sungai. Bentar, soal terakhir.
Nah, mekanik nih, mekanik. Ayo, yang mana? Ya, keren banget nih. Siapa nih yang bener nih, Pak Dio? Oke, jawabannya D ya, teman-teman. Counter flowing. Kalau yang buffering, wind break, crop rotation, terus ada counter planting, ini vegetatif. Buffering tadi dia pakai tanaman keras, kalau wind breaks dia pakai tanaman permanen, crop rotation pakai yang pergiliran tanaman, terus kalau counter planting ini nggak ada, itu buat-buatan aja. Kayak gitu. Oke, sekian untuk latihan soalnya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi terkait materi untuk pedosfer? Atau mungkin saran-saran buat saya begitu? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, dan mungkin juga udah malam, jadi kita selesaikan aja untuk kelasnya hari ini. Terus dulu. Oke, kalau dari kalian cukup ya, udah cukup. Oke, sip-sip. Jangan lupa latihan soal di rumah banyak-banyak. Nanti kalau misal ada yang mau tanya lagi seputar pedosfer ini, boleh tanya deh ke aku. Nomornya gimana ya? Nomornya bisa chat IG aja boleh gitu. Nama IG aku Dinda Zaf atau Twitter. Nggak punya Twitter. Nanti bisa hubungi pihak Grotika aja kalau emang mau buat belajar pedosfer ini. Oke, terima kasih karena sudah menyimak dengan baik, sudah mencatat, sudah bersungguh-sungguh untuk malam ini. Saya akhiri kelasnya. Mohon maaf bila ada kesalahan.